Baby Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto Audio Hits. Setelah sekian lama Mitra Lovers, saya kembali di Beranda Islami. Dan seperti biasa sudah hadir juga di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget rasanya bisa kembali di Beranda Islami dan bertemu lagi dengan Pak Fuad. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Emily. Cuacanya cukup cerah Sudah ya? cerah, nanti sepanjang hari mendung kayaknya. Betul, dari Sejak beberapa tadi hari malam, ke belakang. iya. Betul. Ini malam full hujan. Dan alhamdulillah hari ini cerah Mitra Lovers. Ini sebenarnya seperti biasa ya Pak Fuad. Kalau misalkan sebelum siaran gitu kan, temanya apa nih sama Pak Fuad gitu kan. Tiba-tiba sekian lama gitu kan nggak di Beranda Islami. Waduh. Begitu lihat temanya. Apa? Man behind the gun. Wow. Ada artinya, the man behind the gun. The man behind the gun. Oke. Tapi kalau di secara arti sebenarnya itu berarti orang di balik senjata. Senjata, betul. Kan ini mau 17 ini, jadi ya kita kaitkan tuh. Baik. Oke deh Pak, pembukaannya dulu silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Emily, mitra sekalian. Tema ini memang diinspirasi oleh suasana jelang 17 Agustus, di mana kita tahu bahwa kita akan merayakan kemerdekaan negara Indonesia yang ke-80. Betul. Tentu saya masih ingat kalau tahun lalu itu kita temanya merdeka beneran, itu sama Emily juga. Ya. Nah sekarang kita coba mengambil dari angel yang lain, yaitu dari kata-kata ya mungkin kita sebut mutiara kali ya, yang berbahasa Inggris yang bunyinya the man behind the gun, orang di balik senjata. Apa kaitannya? Kalau terkait dengan kemerdekaan ini, kita bisa melihat begini. Atau kita bertanya, kira-kira menurut Emily itu negara kita dulu itu bisa merdeka itu kira-kira karena faktor apa? Faktor perjuangan dari Iya kan? para pahlawan. Iya, karena kalau dilihat dari teknologinya, senjatanya itu kita kalah. Iya. Ya kan? Betul. Kalah canggih. Betul. Waktu itu Belanda sudah punya meriam, sudah punya bedil ya bahasa Jawanya, atau pistol dan macam-macam lah senjata, ya, senapan dan seterusnya. Kita dulu waktu itu pakainya bambu runcing awalnya kan. Iya. Tetapi kemudian ternyata sejarah membuktikan bahwa kekuatan senjata bukanlah satu-satunya penentu kemenangan sebuah perjuangan, peperangan atau apapun namanya. Contoh yang kemarin ya, yang mungkin boleh jadi baru kita ikuti, bagaimana Israel itu bisa kewalahan oleh negara Iran yang kemarin ya. Betul. Ya, itu juga menarik ya untuk dikaitkan. Jadi ternyata kalau kita mengikuti sejarah perjuangan khususnya bangsa kita melawan penjajah, ternyata senjata itu bukan penentu kemenangan sebuah perjuangan atau peperangan atau apapun namanya. Oleh karena itu, kita harus mengambil pelajaran dari fakta ini. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ya tentu tidak selalu soal perang atau senjata gitu ya. Betul. Tapi filosofinya adalah sebuah kualitas hasil atau dampak dari sebuah alat, teknologi, sistem atau apapun namanya, itu ditentukan oleh siapa yang menggunakannya. Nah, jadi kita punya teknologi canggih, punya duit banyak, punya modal banyak, tapi yang menggunakannya tidak benar ya itu tidak akan bermanfaat. Nah, begitu. Tuh. Jadi yang terpenting itu dalam kehidupan kita ini bukan soal canggih dan tidaknya HP kita misalnya, atau alat yang kita miliki, atau jabatan yang kita miliki, atau sumber daya yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Ya. Kemampuan dalam pengertian kemampuan teknologi ya, tetapi ternyata yang menentukan itu adalah bagaimana kualitas orangnya, manusianya, betul. integritasnya, niatnya, ya.
dan kemampuan dalam hal lebih ke dirinya, bukan soal fasilitasnya. Barangkali kita bisa kaitkan juga selain dari peristiwa kemerdekaan atau perjuangan kemerdekaan, kita juga bisa melihat bahwa orang yang mungkin dari kalangan biasa, kekurangan, miskin, macam-macam gitu ya, dia secara teknologi mungkin kalah ya, duit jelas kalah dibanding mereka yang kaya. Tetapi mereka ternyata bisa diterima di perguruan tinggi favorit. Nah, atau ya bahasa kita pokoknya yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Yeah. Mereka yang mungkin anak tukang becak atau, mohon maaf, kita tidak bermaksud merendahkan ya, tapi Betul. kan secara umum Yeah. profesi seperti itu dianggap mungkin ya tidak mentereng lah, kira-kira begitu. Atau mereka yang anak dari seorang ya mungkin kuli atau apapun namanya yang dipandang mungkin penghasilannya rendah, miskin. Tapi ternyata dengan keterbatasan itu, anak-anak itu bisa kuliah di berbagai tempat yang mungkin selama ini hanya dimasuki oleh mereka yang berduit ya, oleh mereka yang punya kekayaan, tapi ternyata bisa. Tentu apa yang menentukannya bukan duitnya, tapi lebih kepada bagaimana mungkin si anak itu, termasuk mungkin dari orang tuanya, bagaimana dia membekali anak itu dan seterusnya. Itu contoh bagaimana filosofi the man behind the gun ini menjadi relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, secara harfiah the gun itu bisa, atau senjata itu bisa kita maknai teknologi atau gadget yang kita miliki. Misalnya kita kasih contoh nih, kamera mahal atau mungkin HP kita kameranya bagus ya. Yeah. Dari segi apa namanya kalau ukuran kamera itu Pixel. Pixelnya, pokoknya canggih lah. Ya. Tapi apakah otomatis menghasilkan foto yang bagus? Tergantung fotografernya kan, tergantung penggunanya, ya kan? Betul. Begitu juga selain kamera, apapun itu, mau laptop, mau apalagi ya kendaraan atau apapun namanya, ya. Atau kita juga bisa maknai bicara tentang jabatan, kepemimpinan, ya kan? Mungkin kita selama ini merindukan, coba kalau ayah saya misalnya atau saya misalnya menduduki sebuah organisasi yang mentereng ya, kita jadi ketua partai atau apapun namanya. Jadi posisi tinggi di sebuah organisasi, perusahaan atau apapun, termasuk mungkin di jabatan politik, itu tidak akan bermanfaat kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak kompeten, tidak amanah. Sekarang lagi viral tuh komisaris. Mereka-mereka yang mendukung secara membabi buta, menjadi buzzer, menjadi pembela mati-matian dari seorang tokoh ya, pemimpin atau mantan pemimpin, kemudian mendapatkan privilege untuk menduduki berbagai jabatan, terutama komisaris. Mereka-mereka yang sudah mendukung tokoh tertentu dari partai tertentu, kemudian mendapatkan kompensasi ya untuk duduk di sebuah perusahaan BUMN. Ternyata orangnya diketahui ada yang napi, ada yang terpidana. Nah, ternyata kan malah menjadi beban. Itu contoh. Jadi jangan kemudian kita silo oleh jabatan, oleh kepemimpinan, tetapi kalau kita menjadi orang yang tidak kompeten, tidak amanah, tidak punya integritas, ya tentu itu tidak akan punya nilai lebih untuk bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang. Itu hanya sekedar ya mungkin gengsi, malah kemudian dia korupsi, malah kemudian ditangkap oleh KPK misalnya gitu ya. Itu kan luar biasa ya, fenomena itu kayaknya sudah sangat, bahasa kita ya, sudah sangat jelas, sudah sangat ceto, wela-welo. Seperti yang terjadi di kabupaten sebelah itu, ya kan? Yang lagi ramai itu. Ya, itulah dikiranya jadi bupati kemudian bisa melakukan apapun. Sekonyong-konyong. Nah, ternyata mungkin sebentar lagi mau
dihentikan itu ya. Nah, itu contoh ya betapa jabatan kepemimpinan itu kalau dipegang oleh orang yang nggak benar dari segi perilakunya, dari segi omongannya, wah itu menjadi bom waktu. Maka kemudian dia akan justru menjadi bumerang bagi kecelakaan dirinya, bahkan keluarganya dan seterusnya. Maka hati-hati, kita jangan hanya fokus kepada tadi gun-nya. Gun itu ya bisa tadi ya teknologi, bisa jabatan, bisa mungkin kalau dalam dunia pendidikan tuh ya mungkin bukunya. Mereka yang nggak punya buku malah pinter. Yang punya buku, punya HP malah gitu malah bodoh karena malas baca. Itu contoh. Fasilitasnya banyak, sama. Nah, kembali ke sini tadi. Kalau tadi bicara jabatan, sekarang bicara sekolah pendidikan. Boleh jadi kita itu sudah punya buku yang lengkap, metode belajarnya luar biasa, fasilitas sekolahnya lengkap, gedungnya macam-macamnya. Itu tidak akan berguna kalau pengajarnya, siswanya itu tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Itu contoh. Gurunya tidak bisa menginspirasi dan seterusnya. Begitu juga pemimpin, sama dengan yang tadi itu. Jabatannya, kepemimpinannya itu tidak akan banyak manfaat karena dia menjadi pribadi yang tidak punya niat yang mulia, tidak punya kompetensi, tidak punya sifat amanah, maka ya akhirnya ya menjadi celaka buat dirinya. Itu contoh yang menurut saya bisa kita kaitkan dengan pepatah the man behind the gun. Atau barangkali yang bisa kita tambahkan dalam kehidupan sosial. Kita punya media sosial kan? Ya. Ya bisa jadi kita punya semua akun ya, aplikasinya lengkap. Tapi apakah itu bermanfaat buat kita? Apakah itu menambah kebaikan buat kita? Barangkali media sosial yang bisa kita miliki bisa menjadi sumber fitnah, ya, bisa menjadi sumber yang mencelakakan kita. Ya. Ini kan sebenarnya lebih menguatkan tadi siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita punya niat yang benar, punya tujuan yang benar, misalnya dengan bermedsos itu kita bisa bersilaturahim, bisa menyebarkan kebaikan atau bahasa agama, berdakwah dan seterusnya, itu tentu saja akan bermanfaat medsos yang kita miliki. Artinya, mitra sekalian, intinya ya, jangan fokus ke alatnya, jangan fokus ke fasilitasnya. Kalau kemudian malah membuat keburukan. Yang penting adalah orang di balik sistem, di balik senjata, di balik fasilitas, di balik kekayaan, itu yang akan menentukan. Artinya kita harus mencoba menempa diri supaya kita ketika diberi senjata. Jadi kalau tentara dikasih senjata, wah dia tidak akan sampai untuk menembak banyak orang. Yeah. Tapi untuk keperluan yang tepat. Tentu tentara itu akan berguna. Tapi kalau tentara nggak benar, polisi nggak benar, ya sebagaimana sering terjadi itu, malah digunakan untuk membuat kerusakan. Betul. Begitu juga kekayaan, begitu juga rumah, begitu juga kendaraan. Kalau tidak dimiliki, kemudian tidak digunakan oleh orang yang benar, orang yang baik, tentu saja itu menimbulkan keburukan, menimbulkan kerusakan dan seterusnya. Demikian Emily sebagai pengantar, nanti kita lanjutkan. Baik, Mitra Lovers, itu dia tema kita pada sore hari ini ya, The Man Behind the Gun. Silakan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung bisa lewat WhatsApp di 081326151049 atau di 621621. Jangan kemana-mana Mitra Lovers, kita akan kembali sesaat lagi. Baik Mitra Lovers, kita masih di segmen Beranda Islami sampai nanti di jam 5:30 sore. Masih ada waktu untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 081326151049. Baik, Pak Fuad, kalau kita lihat perjuangan para pahlawan seperti yang sudah dikatakan Pak Fuad tadi gitu kan, senjata itu cuma alat gitu kan. Yeah. Tapi yang menentukan kemenangan adalah semangat dan niat yang benar. Betul. Tapi apakah ada kisah dari Rasulullah sendiri nih atau sahabat yang relevan di mana alat hanyalah sarana, Pak, tapi manusia dan niatnya yang jadi penentu? Betul, ada. Jadi secara sederhana itu begini, Nabi SAW itu pernah melawan kafir Quraisy di Perang Badar. Oke. Perang Badar. Anggotanya
pasukannya itu sepertiga. Jadi kafir Quraisy waktu itu 1.000. Rasulullah itu cuma 300-an. Oke. Dan menang. Ya. Nah itu contoh. Tentu saja secara logika dan memang terbukti bahwa pasukan kafir Quraisy ya tentu lebih canggih. Dari segi waktu itu ya belum ada senapan, belum ada meriam, belum ada bom ya, belum ada rudal, belum. Waktu itu ya ya kuda, pedang ya tentu saja kalah jauh dibanding yang dimiliki kafir Quraisy. Jadi bukan hanya senjatanya, jumlah tentaranya saja kalah. Ya, setengahnya aja nggak ada. Nah, kemudian yang kedua waktu Nabi Dawud melawan Jalut. Jalut itu raja zalim. Nah, jadi itu sebelum zaman Nabi Muhammad, itu kisah Nabi Daud waktu itu. Nabi Jalut Raja Jalut itu kalau sekarang namanya Goliat. Ya kan dia orangnya tinggi, besar gitu ya. Melawan anak kecil yang namanya Nabi Daud itu. Nabi Daud hanya menggunakan ketempel. Menggunakan ketempel kemudian dia arahkan ke Nabi Jalut itu dan menang. Nah, begitu kira-kira ya. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari juga sering terjadi ya. Kelompok yang besar tentu saja dengan dana yang besar, dengan alat yang canggih, itu bisa kalah oleh orang atau kelompok yang kecil. Nah itu menurut saya menjadi pelajaran buat kita bahwa keterbatasan alat yang kita miliki, keterbatasan sumber daya, keterbatasan kekayaan, keterbatasan duit, keterbatasan modal, fasilitas itu bukan alasan untuk kita tidak berhasil. Karena alat itu bukan satu-satunya. Tentu betul fasilitas itu juga mempengaruhi. Tapi yang lebih mempengaruhi itu adalah semangatnya, niatnya. Karena itu penentu dari sebuah perjuangan, termasuk amal kita. Nah, kira-kira begitu. Saya pikir hadis yang sangat populer sering kita dengar, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi alat atau sarana apapun, teknologi, kekuasaan, ilmu, itu akan bernilai baik jika digunakan dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang mulia. Tapi sebaliknya bisa menjadi kerusakan, bahkan bisa menjadi dosa kalau niatnya salah. Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya, ketika kita menggunakan sarana, menggunakan alat, menggunakan jabatan, menggunakan fasilitas, menggunakan uang, ya tentu saja kita harus amanah. Ya, amanah itu artinya kalau ini lebih ke kepemimpinan barangkali. Kepemimpinan, jabatan itu tergantung dipegang oleh siapa. Maka kita disuruh oleh Allah kalau nanti milih pemimpin gitu ya, sudah ya. Tapi kan mau memimpin lagi ya, ketua RT apapun namanya itu. Kita disuruh menyampaikan amanat kepada yang ahlinya. Jadi kata Allah di surat An-Nisa ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi sesungguhnya Allah itu menyuruh kalian semua untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak, yang ahli, yang apalagi, yang kompeten, ya. Yang bisa dipercaya, ya. Yang punya integritas dan seterusnya. Itu menurut saya menjadi kata kunci untuk bisa memahami salah satu filosofi dari The Man Behind the Gun yang hari ini menjadi tema kita. Begitu Mbak Emily. Jadi mungkin The Gun ini bisa kita perluas lagi. Bisa juga misalnya keterampilan dari ilmu ya. Keilmuan, fasilitas, jabatan, apapun itu. Jadi jangan sampai kita menggunakan sesuatu yang kita tidak menguasai. Nah, atau bahkan bisa malah menimbulkan kerusakan buat orang lain. Orang belum bisa naik mobil, dia naik mobil ya. Karena mungkin canggih gitu ya, diseneng ternyata malah nabrak misalnya begitu.
Artinya begini, tentu saja ini dimensinya luas, ranahnya sangat luas, bisa kita terjemahkan ke berbagai kehidupan dalam kehidupan kita. Ya intinya sekali lagi kita harus membangun diri, membina diri supaya kita nanti kalau punya alat, punya kekuasaan, punya fasilitas, punya sarana, itu bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita untuk kebaikan kita. Kita punya kekuatan, kita punya apapun itu, posisi yang penting misalnya di berbagai level kehidupan, termasuk di level pemerintahan misalnya, itu akan dimintai pertanggungjawaban juga, Mbak. Ini makna berikutnya. Ini dari surat At-Takatsur ayat 8. Karena alat, fasilitas, kekayaan, uang itu kan kenikmatan. Nah, ternyata kenikmatan yang kita dapat itu akan dipertanggungjawabkan. Summa latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi kata Allah dalam surat At-Takatsur ayat 8, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu peroleh. Jadi sekali lagi kita bisa simpulkan bahwa dalam pandangan agama kita, the man behind the gun itu mengindikasikan bahwa yang terpenting bukan kecanggihan sarana, apalagi selain kecanggihan, banyaknya jumlah fasilitas, duit yang kita miliki, tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita punya niat yang suci ketika menggunakannya, punya kelurusan akhlak yang benar, termasuk misalnya pemahaman kita tentang manfaat dari sebuah alat misalnya. Itu insya Allah akan membuat bahasa kita ya kehidupan ini menjadi lebih baik ya, karena memang orang-orang yang punya amanah, entah itu dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk modal, dalam bentuk jabatan, itu kemudian dia punya karakter yang bagus, akhirnya dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan atau kemaslahatan orang banyak. Begitu Mbak Emily. Baik, Mitra Lovers, dia lanjutan pembahasan kita pada sore hari ini. Masih dibuka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, bisa lewat WhatsApp ya di 0813 2615 1049. Kita tunggu sampai di jam 5:30 sore nanti. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, keep station online Mitra FM Purwokerto. Oke Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami ya. Baik Pak Fuad, sekarang itu kan penjajahnya udah bukan lagi tentara gitu ya, tapi bisa jadi berupa kayak kemiskinan, kemudian kebodohan atau hoax di media sosial. Terus gimana dong cara kita sebagai mind behind the gun itu untuk melawan semuanya dengan bijak? Ya betul, memang senjata itu kan digunakan untuk tujuan kan. Betul. Kalau dulu melawan musuh. Betul. Sama-sama menggunakan senjata, Betul. ya kan? Kemudian berkelahi, tembak dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kita sekarang musuhnya siapa? Nah, itu problemnya. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau misalnya itu sebuah masalah kemiskinan, jangan kemudian berpikir kalau miskin senjatanya adalah bansos. Kalau miskin senjatanya adalah kasih sembako, ya kan? Malah digunakan kemudian untuk judol. Ya, karena mentalnya, karakternya, betul. berarti kan gak efektif kan. Jadi Betul. jangan kemudian semuanya diukur dengan materi, ya kan? Artinya apa? Tentu saja, ya satu yang pertama itu menjadi kritik buat yang memberi ya. Nah, misalnya pemerintah ini kebijakannya gimana tuh ngatasi kemiskinan tuh. Jangan dikiranya hanya modal saja. Nah, mimpin kok misalnya ngancem-ngancem, mas nanti kalau nggak tak kasih misalnya begitu kan. Ya. Ini duitnya dari saya ini. Padahal itu duitnya duit rakyat ya kan. Tapi kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin tertentu, oknum, untuk dianggap sebagai duitnya. Itu kan menipu. Nah, kemudian yang kedua itu juga kritik buat yang penerimanya. Jadi ternyata mau dikasih senjata, dikasih uang banyak, nggak ngefek, ya kan? Karena kita tidak menyentuh orangnya, ya kan? Oleh karena itu menurut saya sekali lagi
Ya dalam kehidupan sehari-hari apapun masalahnya tentu saja banyak faktor yang harus kita gunakan sumber dayanya untuk mengatasi itu semua. Mungkin bisnis kan mungkin selalu yang dibayangkan modal kan. Tapi apakah betul modal itu satu-satunya? Kan ada orang tuh modalnya banyak tapi nggak berhasil. Ya kan, rugi terus, bangkrut malah itu. Nah berarti kan ada faktor lain. Nah tentu saja yang paling penting itu kalau mengikuti filosofi tema kita itu ya the man behind the gun-nya itu. Artinya satu misalnya kita mulai dari niat yang benar nih, niat yang benar-benar apa istilahnya ya bukan hanya semata-mata fisikal tapi spiritual itu penting. Jadi setiap amal, setiap langkah yang kita lakukan itu harus dengan niat yang benar, niat yang lurus. Karena dengan niat yang lurus itu akan memberi yang arah yang jelas. Ya. Atau terkait juga dengan tujuan, visi. Jadi orang yang sukses untuk entah itu mencapai sebuah cita-cita, mengatasi sebuah masalah, termasuk misalnya pemimpin, dia berhasil atau tidak memimpin warganya, itu kalau punya niat yang tulus, ya betul-betul memang bukan untuk keluarganya, bukan untuk dirinya, bukan untuk kelompoknya, bukan hanya untuk partainya, tapi betul-betul dia tulus, ikhlas. Dia memimpin itu karena memang itu panggilan jiwanya. Ya mungkin dia belum kaya banget, tapi dia kayaknya sudah motivasinya bukan materi lagi. Ya, kalau kita jadi pemimpin, jadi anggota DPR, jadi apalah niatnya materi ya nggak jadi gitu. Itu berarti niatnya nggak benar gitu. Makanya kalau orang niatnya materi, begitu jadi anggota DPR, jadi pemimpin, yang dia pikirkan pertama apa? Bagaimana cara mengembalikan modal, ya kan? Ya kan? Kita sekarang kan lagi viral tuh, ada kades-kades nyentrik kan? Mereka itu dananya cuma 1 miliar loh, satu desa itu. Ternyata dia bisa membangun banyak hal dan sukses. Nah, ada yang bertato, ya kan? Ya karena dia punya niat yang tulus, ya kan? Yang tulus, ya. Dan kemudian terbukti, ya tentu kadang-kadang yang namanya era medsos ya pasti menjadi viral, ya kan? Ya paling tidak itu sebuah gambaran kepada kita bahwa ternyata mereka yang betul-betul niatnya tulus, meskipun mohon maaf ya dia punya masa lalu yang kurang bagus, mungkin punya tampilan yang agak selengekan, tapi ternyata dalamnya itu masalahnya dia punya motivasi, dia bisa berkomunikasi, bisa meyakinkan masyarakat, ternyata bisa sukses. Itu satu desa, apalagi kalau satu Indonesia, satu kabupaten, satu keluarga, itu juga membutuhkan itu. Nah orang-orang yang sukses, entah itu pemimpin, entah itu profesi apapun, baik sukses untuk urusan jangka pendek, jangka panjang, itu tentu akan memberi motivasi untuk dia supaya terus maju. Nah, itu adalah karakter diri dari diri kita, yaitu man yang harus kita bentuk. Ya. Jadi man itu yang penting itu karakter pertama, ya kan? Karakter. Ya. Jangan terlalu mengedepankan keterampilan saja, teknologi saja, fasilitas saja, tidak. Nah, yang berikutnya karakter yang kerja keras. Dalam pengertian bukan hanya mengandalkan orang tuanya atau bakat. Emily percaya bakat nggak? Percaya, Pak. Jadi kalau misalnya ada orang tua penyanyi nih, anaknya penyanyi kan, itu karena ada darah penyanyi. Mungkin betul ya, tapi saya termasuk orang yang nggak percaya 100%. Yang lebih masuk akal itu adalah karena setiap hari anaknya lihat orang tuanya nyanyi. Jadi karena kebiasaan? Sebenarnya karena kebiasaan. Ya tentu bakat ada lah ya. Tetapi kalau tidak dipupuk dengan kedisiplinan, kebiasaan, ketekunan, itu nggak akan terbentuk. Betul. Nah itu, makanya jangan kemudian mengandalkan bakat, mengandalkan warisan, waris darah dari orang tua, nggak bisa itu. Konsistensi juga penting itu yang harus kita bangun dalam diri kita sebagai man ya. Man di sini bukannya laki-laki ya, bukannya laki-laki perempuan ya. Nah, itu.
Itu menurut saya menjadi catatan buat kita supaya jangan terlalu silo dengan keterbatasan. Kelebihan maksudnya, kita jangan terlalu mengeluh dengan keterbatasan kita. Boleh jadi ada orang teknologinya canggih, alatnya mahal gitu ya, dia beli, uangnya banyak, tapi ternyata nggak efektif untuk membuat hidupnya lebih sukses, lebih berhasil dan seterusnya. Ya tentu kita butuh pengetahuan. Ya. Pertama karakter dulu nih, baru kemudian pengetahuan, keterampilan itu kita kuasai. Nah itu menurut saya menjadi hal-hal atau aspek-aspek dalam dalam diri kita sebagai manusia itu. Tapi tentu saja yang paling penting ya tadi kejujuran, integritas, amanah, ya kan? Nah, membangun reputasi itu yang memang lebih efektif dengan tadi. Orang yang sudah terkenal jujur, amanah, profesional, disiplin, itu yang akan membuat itu akan berhasil. Entah itu berhasil memimpin, berhasil apalagi Mbak, berhasil mengalahkan musuh, berhasil mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi tentu kita juga butuh lingkungan, ya kan? Ini tapi yang lainnya. Ya butuh mentor, butuh temen, butuh komunitas, itu akan lebih cepat. Setelah kita dirinya bagus, tapi punya milieu, punya lingkungan, punya suasana. Jangan lupa doa, itu juga penting. Tawakal, ibadah, itu menjadi faktor juga. Nah, begitu, Mbak Emily, mitra sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan sore ini. The man behind the gun. Okay. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra lovers, dia Beranda Islami untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk Anda yang mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Dan mitra lovers, kemerdekaan ini adalah amanah dari Allah yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan ya. Senjata hanyalah alat, tapi hati, niat dan akhlak kitalah yang menentukan arah perjuangan. Dan mari kita jadi man behind the gun yang menggunakan senjata, ilmu, iman dan persatuan untuk menjaga bangsa ini. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga kita termasuk di dalamnya dan semoga Allah selalu menjaga kemerdekaan negeri ini. Terima kasih Mitra Lovers. Jangan lupa selalu dengarkan Beranda Islam setiap hari Kamis 4:30 sampai dengan 5:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto.